mendengarkan pesan-pesan gembala melalui Voice of Pentecost yang berikut ini. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat,
menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama katakan pagi hari ini, Horas. Lebih kompak lagi, Horas. Kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Karena hampir 99% jemaat kita adalah orang Batak. Amin. Dan kami mohon maaf untuk yang tidak bukan Batak ya, tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyatakan, deklarasikan restorasi Pondok Daud pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini saat ini karena kemurahan daripada Tuhan. Bapa, saat ini kami siapkan hati kami. Bapa, kami percaya Engkau akan melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami semua yang ada di tempat ini. Dan tempat ini penuh dengan atmosfer hadirat Tuhan yang luar biasa, yang akan memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau menghormati hadirat-Mu pagi hari ini, karena setiap yang berseru, setiap yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan memanggil nama Tuhan, Engkau turun tangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan sekali lagi kita berikan hormat dan kemuliaan, sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat untuk Allah kita saudara. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Engkaulah sumber jawaban dan harapan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat
Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu pagi hari ini. Amin. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan atas setiap kita dengan sungguh nyatakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Kau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, tinggal diam, ku tak dibiarkan. Kau jauh lebih tahu yang terbaik bagi kami lagi. Nyatakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku. Kau pribadi yang tak pernah meninggalkan. Ku tak dibiarkan sendiri. Bersama Tuhan kita lewati segalanya, saudara. Sama-sama. Ada dan melihat pergumulan
kami Allah. Selidiki setiap hati kami. Kekal selamanya. Selidiki setiap hati kami Kekal Tuhan. selamanya Kami serahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami taruh harapan kami di dalam-Mu. Yang terbaik Kau berikan, yang terbaik Kau sediakan. Oh Yesus, Kau jaminan hidup kami, Kau yang pelihara kami. Kau Kau tetap tak pernah meninggalkan. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termanis Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Amin. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu berkah. Kau yang layak ditinggikan. Angkat tangan menyatakan haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu berkah. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah Ayo tinggikan nama Tuhan saudara. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Kasih-Mu Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, jauh lebih besar dari segala pergumulan dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah sumber jawaban, sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami imani pagi hari ini, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami tidak mau Tuhan tinggal jauh di dalam Tuhan. Kami mau terus berada dalam hadirat Tuhan yang menuntun setiap langkah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan
pagi hari ini kami mau bersyukur atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita siapkan amplop persembahan di tangan kanan kita. Mari bersama-sama kita angkat dan kita berdoa. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah diberkati dan siap memberikan yang terbaik. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh saudara bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan dulu tos kiri kanan saudara. Karena pagi hari ini kita akan mengambil satu etnis ya, dari begitu banyak suku yang ada di Indonesia ya. Dan kita percaya semuanya itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Ya, kita bersama-sama menari, come on. Yeah. Haleluya. Kambingnya hati tebus dengan darah yang kudus. Berlalu
Haleluya. Dimanapun, dimanapun, kemanapun kami percaya. Semuanya yang depan sampai belakang, come on. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami Bapa di setiap langkah. Dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya di situ mujizat-Mu pasti terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Dia luar biasa di tempat ini. Haleluya. Yang siap lebih lagi manortor buat Tuhan. Ya, sekali lagi kalau saya katakan horas, katakan Bapak Ibu Saudara, horas 3 kali baru kita katakan haleluya, kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, sekali lagi horas, 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 horas. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya, yo sama-sama. Karena kita percaya setiap musik, setiap genre musik bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita menortor bersama-sama. Matutu. Haleluya. Yo sama-sama. Sombama Jehovah Ibata. Sombama Jehovah Ibata. Amin haleluya. Sigogom kita nomor istina. Amin haleluya. Kita lah
keras 2 kali. Yang ketiga kali kita katakan haleluya. Yang siap boleh lambaikan tangan. Kita kepal tangan Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Hola, hola, haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh berikan dulu tos kanan kiri saudara. Katakan haleluya. Saudara silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi sepekan. Untuk ibadah raya 1 diadakan pukul 9 WIB di Gedung Rahmani 1. Ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Untuk ibadah raya 2 diadakan pukul 17 WIB di Gedung Rahmani 2, ibadah disertai dengan Rahmani Kids. Shalom anak-anak muda, mari hadir dalam ibadah Son of God. Ibadah diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB di Gedung Rahmani 2. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, baptislam, penyerahan anak, konseling, pemberkatan dan juga peneguhan pernikahan, dan juga bagi jemaat Tuhan yang tertarik untuk bergabung dalam melayani Tuhan, jemaat dapat menghubungi ke nomor berikut ini. Baptisan angkatan 32 GBI Rahmani. Kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang berpuji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Rahmani di nomor 07001349920. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada satu jemaat baru, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya di minggu-minggu berikutnya
Tuhan akan kirimkan jemaat yang lebih banyak lagi. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kekuatan yang ada pada kita itu semua berasal daripada Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mampu melalui setiap musim dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita menyatakan pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Kita berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu Tuhan adalah bersamamu. Kami tak ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita rindu menyatakan pujian ini dari dalam hati kita. Jemaat Tuhan saja katakan, bersamamu. Benar Tuhan, kami mampu melewati semuanya ketika kami bersamamu. Perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan
meneguhkan hati kami. Kau yang bertindak, Engkau yang anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kami sungguh katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua Anakku yang teguhkan hatiku, Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Mari sembah Dia, mari nyatakan kebaikannya. Kau Allah yang layak disembah. Inilah kami para umat-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Kaulah pusat penyembahan kami. Ya Ralalamu, ya Ralalamu, ya Ralalamu, ya Ralalamu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bersama-Mu kami dapat melewati semua. Perkenanan-Mu yang teguh menguatkan setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya iman yang teguh, sehingga apapun badai yang kami lewati, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Itulah kami ya Tuhan, bersama seluruh umat-Mu. Biarlah puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiba saatnya bagi kami untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami membutuh pengurapan daripada-Mu. Biar Roh Kudus memateraikan firman yang akan disampaikan, mengurapi hamba-Mu yang terbatas. Biar firman yang tidak terbatas akan menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Silahkan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa kita kasih applause dulu, kita extend buat tim pemusik dan singer dan WL kita yang luar biasa, totalitas mempersembahkan lagu-laguan dari salah satu suku kita, suku Batak. Horas. Wah, Horasnya 40% ya, berarti yang lain. Horas. Oh, ini baru kedengaran 80%. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya, saya kagum melihat tim PW kita ya. Dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kemarin nanya, Pak Gembala boleh nggak pakai ulos? Ya boleh lah. Ya, kita di sini tidak terbatas ya. Yang penting tidak melanggar etika kebenaran firman Tuhan. Ya enggak. Apalagi ini salah satu suku, salah satu saya juga gitu sebagai orang Batak ya. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan hari ini. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Baik, kita masuk minggu kedua saudara. Tidak terasa bentar lagi 17 Agustus ya. Tapi sudah dimulai di GB Rahmani kemarin tanggal 9. Ya, biarlah di hari-hari ini yang kemerdekaan ini kita tidak hanya merayakan saja, tetapi kita menghidupi kemerdekaan kita. Terutama merdeka bersama dengan Kristus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman dan kesehatan mental, saudara. Kita akan belajar iman dan kesehatan mental. Mari kita buka dulu satu ayat ya, satu pasal ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 hingga 9 ya. Multimedia bisa bantu bersama biar kita semua bisa baca bersama-sama, saudara ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita baca berganti-gantian, ayat yang terakhir nanti kita baca bersama dengan suara yang keras. Ayat yang ke-6 saya baca dulu, saya sendiri, multimedia bisa bantu. Filipi 4 ayat yang ke-6 hingga ke-9 ya. Kita baca berganti-gantian. Saudara yang punya Alkitab bisa buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya ya. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-6 hingga 9. Saya baca dulu ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 saudara baca. Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang 9 kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 3, 2, 1, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang iman dan kesehatan mental. Ayat dari yang kita baca tadi, kalau kita baca konteks aslinya, itu adalah Rasul Paulus yang tulis di akhir suratnya untuk jemaat di Filipi. Kalau kita baca penuh dari ayat yang pertama hingga yang terakhir, saudara, di situ penuh kata-kata motivasi tentang bagaimana jemaat di situ untuk mengedepankan doa, mengedepankan tentang semangat, mengedepankan tentang rasa ucapan syukur ya. Kalau di ayat yang keempat itu kalau kita tarik ke atas berbicara tentang motivasi kehidupan. Nah, dan dari situ kita, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup ya, kalau kita tidak menghidupinya dan tidak kita lakukan, firman itu hanyalah menjadi sebuah informasi. Tetapi kalau firman itu sudah masuk di dalam hati kita, di hati nurani kita, merger, kalau saya boleh pakai kata merger, bergabung dengan roh kita, hidup kita akan menjadi hidup yang berbeda dengan orang yang di dunia. Makanya saudara, saya mau ajak kita di slide selanjutnya. Di situ kita percaya ya, apalagi gereja Betel Indonesia juga percaya dengan trikotomi. Artinya manusia secara utuh itu terdiri dari 3. Saya selalu berulang-ulang ingatkan ini, bahwa kita terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Di situ ditulis ada hati nurani, saudara. Orang dunia sebutnya hati nurani. Banyak dari kita dasar lo nggak punya hati nurani gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa hati nurani itu berangkat dari roh kita. Karena kalau kita masih hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup menghidupi kebenaran firman Tuhan, roh kita atau hati nurani kita seharusnya sudah mengalami perubahan yang namanya lahir baru. Makanya kayak kemarin 29 jiwa yang sudah dibaptis, mereka sudah lahir baru. Itu hanyalah sebuah ritual. Tetapi kalau mereka yang dibaptis tidak menghidupinya, itu hanya menjadi sebuah formalitas. Tapi ketika mereka menghidupinya, mereka lahir baru sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, rohnya merger dengan roh Tuhan. Makanya di situ ada 2 roh, saudara ya. Roh yang kecil, huruf kecil, sama roh huruf besar. Roh kecil itu roh kita,
Roh yang huruf besar itu rohnya Tuhan. Ketika dia merger bersatu, dia akan menghasilkan yang namanya buah roh. Itu yang disebut dengan manusia baru. Makanya orang yang sudah dijamah Tuhan, orang yang benar-benar menghidupi firman Tuhan, dia yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sudah lahir baru, dia endingnya akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika orang sudah mempunyai buah roh, dia sudah lahir baru, saya yakin seluruh hidupnya pasti akan diberikan untuk Tuhan. Kalau seluruh hidupnya diberikan untuk Tuhan, bukan berarti saudara harus jadi pendeta semua, saudara. Tetapi segala sesuatu yang kita hidupi di dalam muka bumi ini, semuanya kita sadar bahwa adanya titipan daripada Tuhan. Jadi artinya kita hidup untuk Tuhan. Saudara mau jadi apapun, jadi pegawai, jadi pengusaha, profesional, apapun itu pekerjaanmu, ketika engkau sudah dijamah Tuhan, engkau akan pasti pakai segala sesuatu keberhasilan dalam kehidupanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang namanya roh, saudara. Saya yakin kita semua di sini sudah diperbaharui. Itu saya anggap sama semua. Tetapi roh ini juga bisa dipengaruhi oleh apa? Jiwa dan tubuh, saudara. Ya, makanya berbicara tentang kesehatan mental, iman dan kesehatan mental. Iman berbicara tentang roh, kesehatan mental itu tentang jiwa. Jiwa dibagi 3, saudara. Di situ kita bisa baca. Ada apa, saudara? Perasaan, pikiran, dan kehendak. Kita semua punya perasaan, betul? Sejahat apapun manusia, pasti dia punya perasaan. Ya, seburuk apapun manusia, dia punya perasaan. Ya, pasti ada rasa sungkan, rasa nggak enak. Ya, apalagi kita mencelakakan orang, pasti ada perasaan yang tidak enak. Sejahat apapun dia, pasti dia punya perasaan. Cuman terkadang karena kehidupan, kondisi yang membuat dia terpuruk, membuat dia menjadi jahat, itu karena keadaan, sehingga perasaannya seperti perasaan mati rasa. Makanya nggak heran ada penyakit jiwa namanya psikopat, saudara. Betul, psikopat bunuh orang tidak rasa bersalah, benar. Sampai ketawa-ketawa, ada banyak di film kita lihat. Yaitu dia tidak punya perasaan. Tetapi pikiran berbicara tentang logika, saudara. Pikiran berbicara tentang untung rugi. Pikiran berbicara tentang ya kira-kira menguntungkan apa tidak ya. Selalu berbicara tentang itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pikiran dan perasaan kita itu harus merger dengan pikiran Tuhan. Ketika pikiran dan perasaan kita merger dengan pikiran Tuhan, kehendak kita, angan-angan kita menjadi berbeda. Saya kasih contoh, saudara. Saudara punya cita-cita A, B, C, D. Ketika engkau cita-citamu terpupus, cita-citamu belum kesampaian, cita-citamu gugur, saudara, nggak tahu apapun itu. Kalau kita tidak punya pikiran merger dengan Tuhan, kita pasti kecewa. Kalau kita kecewa apa? Pikiran kita jadi buruk, pikiran kita negatif, dan kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau punya kesehatan mental dan iman yang benar di hadapan Tuhan, engkau merger dengan Tuhan, saudara. Sekalipun masa depanmu, engkau punya cita-cita belum tercapai, engkau akan tetap penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Mungkin cita-cita kita tidak sesuai dengan Tuhan, Tuhan bisa ganti dengan cita-cita yang lain. Saya kasih tahu, cita-cita yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin. Makanya itulah berbicara tentang kesehatan mental. Berbicara tentang yang ketiga, tubuh, saudara. Ya, tubuh kita sakit, tubuh kita mengalami, ya kita tahu lah, saat tubuh kita sakit itu juga mempengaruhi ya. Tetapi ada juga orang yang tubuhnya sehat, ya, tetapi dia merasa seperti sakit, saudara. Namanya psikosomatik dalam dunia kedokteran, saudara. Jadi diperiksa sehat, jantungnya normal, ya kan, terus nafasnya juga normal, cek darah semuanya normal, gula darah, asam urat, ya, sama kolesterol aman. Tetapi dia susah tidur, insomnia, terus dia khawatir. Ternyata dia mengalami gangguan mental, saudara. Terjadi ada gangguan mental, dia khawatir dengan masa yang akan datang. Makanya saudara, hari-hari ini saudara, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kita butuh yang namanya kebenaran. Ya, kita sebagai orang percaya, janganlah kita hidup serupa dengan dunia. Orang-orang dunia penuh dengan kekecewaan, tetapi kita yang hidup bersama dengan Tuhan penuh dengan pengharapan. Amin. Ya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita dong. Ya. Makanya saya punya quote, saudara, ya. Tubuh kita boleh sakit, ya enggak? Jiwa kita sedang terluka, ya, sampai kepahitan atau kekecewaan, tetapi roh kita harus tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ya, kita berikan tepuk tangan sama Tuhan. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita merger dengan Tuhan, ya, keadaan kita itu tidak dipengaruhi, ya, dengan kondisi hari-hari ini. Karena dunia ini semakin tidak baik, saudara. Saya yakin, ya, makin banyak ngaco, saudara. Ya, apalagi di medsos ini lagi katanya
Orang India kemarin yang gagal memprediksi kiamat, katanya tanggal 10 Agustus mau kiamat, saudara. Ternyata kemarin tidak jadi kiamat, saudara ya. Puji Tuhan. Kita malah lomba 17-an ya. Ya kan? Nah, itu makin enggak jelas, saudara. Makanya kita butuh Tuhan. Di situ saudara di slide selanjutnya di situ dikatakan kehidupan yang keras menuntut hadirnya pribadi-pribadi apa yang tangguh. Jika tidak, pasti apa saudara? Kita akan apa? Dilibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar itu. Karena itu perlu menjadi orang percaya yang sehat secara mentalitas, bukan hanya secara jasmani gitu ya. Jadi jasmani dan mentalitas kita, jiwa kita juga perlu dipelihara dengan baik ya. Tapi saya yakin saudara, ketika roh kita menyala-nyala di depan Tuhan, Tuhan pasti kasih kita hikmat untuk kita menjaga kesehatan mental dan jasmani kita. Amin ya. Dan ketika kita, kalau saya bilang menjaga, bukan berarti kita nggak pernah sakit, bukan berarti kita nggak pernah terluka. Karena engkau punya roh yang besar, engkau punya roh yang menyatu dengan rohnya Tuhan. Ya, kekecewaan, sakit, penyakit tidak menghalangi engkau untuk melewati berbagai macam kehidupan. Ya, jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, tubuh kita boleh sakit, jiwa kita boleh sedang lelah, saudara. Tapi kalau ketemu, dilihat sama orang, kita tuh hidup yang penuh dengan pengharapan dan penuh dengan keoptimisan, saudara. Amin. Ya, coba colek dulu kanan kirinya ya. Kita harus optimis, brother, sister. Ya, walaupun saya tahu mungkin ada yang lagi sakit, cicilan belum kelar, gaji nggak naik-naik, saudara ya. Haleluya. Usaha belum berkembang, nggak apa-apa, saudara. Yang penting kita harus apa? Kita percaya kita punya Tuhan yang pelihara kita. Amin. Ya, makanya sekarang saya akan masuk khotbah kita ya. Dari tadi belum khotbah itu. Ya, ada 3 pesan saudara sesuai Alkitab yang tadi kita baca, Filipi 4 ayat 6 hingga 9. Yang pertama saudara, nah kita semua pasti tahu lah ini ya. Tapi apakah saudara sudah membangun kehidupan doa? Salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang apa saudara tidak direspon dengan benar. Saya yakin kekhawatiran itu tidak mungkin manusia yang tidak punya kekhawatiran. Kita semua pasti khawatir. Saya kasih contoh, kita ini terbatas, kita nggak bisa lihat masa depan. Mau kita prediksi, kita siapkan, kita antisipasi, kita berikan segala macam jurus maut dari motivator-motivator tentang ini. Kita nggak tahu masa depan, betul nggak? Engkau bisa persiapkan, tapi engkau nggak tahu masa depan. Hari-hari ini banyak orang-orang dipanggil Tuhan, tidak ada pikiran sampai ke sana, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Benar kan? Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba sakit. Itu pasti kita punya rasa khawatir, saudara. Tetapi makanya kita perlu membangun kehidupan doa. Di slide selanjutnya ditulis bahwa kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa serta teman-teman yang lain. Seperti apa, saudara? Ketakutan, tekanan hidup, bahkan depresi yang berkepanjangan, saudara. Saya yakin ini semua pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan makanya kita butuh namanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita butuh berserah kepada Tuhan. Kalau kita pikirin itu semua sendiri, kita bisa stres, bahkan depresi. Kalau kita cuma mikirin pergumulan kita fokus dengan pergumulan kita, saya yakin kita akan menjadi kecut dan tawar hati, saudara. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita bangun kehidupan doa, kita berdoa sama Tuhan, saya yakin kekhawatiran itu pasti akan sirna. Makanya di situ ada solusinya, menyatakan kepada Tuhan apa? Segala hal keinginan atau kerinduan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Kekhawatiran tidak bisa diusir, saudara, atau ditangking, saudara. Pasti ada. Tetapi yang harus kita lakukan diserahkan kepada Tuhan. Kita diam di hadiratnya, kita serahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, Pak Gembala, saya nggak bisa berdoa, Pak Gembala, ajarin gimana caranya berdoa gitu. Hello, saya mau kasih tahu, kita bersyukur kalau saudara hadir, ya, tertanam di gereja ini, di gereja karismatik. Kita bersyukur kita diperkenalkan dengan lagu-lagu, pujian dan penyembahan. Benar? Setiap yang kita nyanyikan itu bukan sekedar nyanyian, tapi itu adalah doa kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau bingung doanya gimana, angkat aja lagu, ya, lagu apa yang relate dengan kehidupanmu. Saya yakin itu adalah bagian dari doa kita. Kita nggak perlu doa yang ribet-ribet. Kita cukup menyanyikan sebuah lagu. Itu adalah doa kita. Jadi kalau kita sering nyanyi lagu rohani, kita sedang membangun kehidupan doa. Amin. Ya, kita bersyukur. Kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Ya. 1 Petrus ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu.
Ada sebuah lagu saudara yang sangat memberkati ya. Saya yakin ini jarang dinyanyikan di gereja-gereja. Saya lihat ini lagu sudah 10 bulan diciptakan, tetapi saya baru dengar dari seorang ada penyanyi sekuler dia nyanyikan lagu ini saudara. Ini dari gereja New Life Church ya. Dan lagu ini pasti akan memberkati kita semua. Coba ya. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu damai bagiku. Hanya berseru, hanya percaya ku tahu sungguh kau penyelamatku. Refnya, di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Katakan, ulangi, di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku. Tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitmu, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya ya. Gimana ini WL kita? Haleluya. Sudah saya kasih lagunya. Ya, ini lagu baru saudara, puji Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati, bisa cari liriknya. Saya yakin ini adalah lagu yang membuat, ini adalah bagian dari doa kita saudara. Ya, seperti saudara yang sedang mengalami sakit atau pergumulan, ya, di situ liriknya dikatakan apa? Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi. Saudara percaya? Saudara percaya? Ya, jika saudara percaya, nyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagian dari doa kita. Itu kita sedang membangun kehidupan doa kita. Saya yakin ketika kita sedang menggumuli suatu masalah, kita menyanyikan sebuah lagu diulang-ulang, Tuhan itu bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Makanya ada kuasa yang akan dinyatakan bagi setiap kita yang menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Yang percaya, katakan minta berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Ya. Yang kedua saudara, setelah kita membangun kehidupan doa, kita harus apa saudara, sesuai yang kita baca tadi apa? Memiliki damai sejahteranya. Di situ ditulis saudara, manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai cara. Healing, ya kan? Healing menyalurkan hobi gitu ya. Dia hobinya main apapun itu, olahraga, ya, jalan-jalan, traveling gitu, yoga, ya. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah menjadi apa? Solusi sementara. Itu tidak akan menghilangkan beban hidup kita, akan selalu masih ada. Benar nggak saudara? Tetapi walaupun kita sebagai manusia, ya kadang kita butuh saudara. Tetapi saya mau menawarkan kepada kita semua damai sejahtera yang tidak bisa digantikan oleh dunia, yaitu damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Makanya di ayatnya yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui apa? Segala akal dan apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita terima damai sejahteranya dari Tuhan, ya, damai sejahtera itu tidak bisa digantikan oleh dunia. Damai sejahtera itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi.
Karena kalau damai sejahtera dari dunia itu selalu dipengaruhi dengan kondisi. Ya, makan rasanya enak kita senang, ya enggak? Kita tidur di rumah tenang, ya. Kalau kita sedang di luar, ya, dalam ada masalah atau apapun, kita tidak tenang, gitu. Damai sejahtera rasanya enggak ada. Sebenarnya damai sejahtera kalau datangnya dari Tuhan itu tidak bisa dicuri oleh dunia. Makanya kalau orang yang menghidupi firman, menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupannya, apapun pergumulan masalah kehidupannya, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah stres, dia tidak pernah depresi, tapi dia akan berserah kepada Tuhan. Walaupun terkadang pasti ada cucuran apa saudara? Air mata, karena kita manusia. Pasti kita akan merasakan sakit, kita merasakan kecewa. Tetapi percayalah, hari ini engkau dengar firman Tuhan, ingat dalam Filipi 4 tadi saudara, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya orang yang hidup bersama dengan Tuhan, hidupnya tidak akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Amin. Walaupun kekhawatiran itu ada, tetapi dia bilang apa? Aku tetap percaya kepada Kristus, dia Tuhan yang akan memelihara aku. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, dikatakan apa saudara? Di slide selanjutnya Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku apa? Tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, damai sejahtera dari Tuhan diberikan kepada kita, kepada kamu. Dan apa yang ku berikan, apa yang Tuhan Yesus berikan, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau hari ini engkau takut, engkau gelisah, engkau gentar, engkau khawatir, saya mau kasih tahu, jangan sampai kita bilangnya orang Kristen, tapi kita tidak menghidupi kekristenan kita. Sebagai orang Kristen, orang beriman, Kristen sejati, kita anak Tuhan, ya, kita anak Tuhan. Artinya apa? Bapa di sorga pasti akan memelihara kehidupan kita semua. Amin. Ya, makanya kalau hari ini saudara, jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, saudara. Jangan, saudara. Percayalah, ya, itu akan membuat iman kita makin tergerus, saudara. Ya, kita harus punya mindset, saudara, bahwa setiap kita diciptakan unik dan berbeda, semuanya diberkati sesuai dengan kapasitasnya. Amin. Ya, kalau kita seperti itu, saudara, kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Ya, ada sebuah lagu lagi, saudara, ya, dari Frankie Kuncoro. Liriknya dari ayat itu sendiri, saudara. Ya, gimana? Coba. Damai sejahtera Allah, amin, melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya mari kita nyanyikan bersama. Damai sejahtera Allah, inilah doa kami ya Tuhan. Yeah. Melampaui segala akal, kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan dengan iman, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah. Oh haleluya, amin. Akal kan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus, Kristus Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kalau hari ini saudara stres, ya, merasa kayaknya jawaban doa saudara belum dijawab Tuhan, nyanyikan lagu itu saudara berulang-ulang, ya. Bahkan saya yakin saudara, ketika engkau dalam pergumulan
dalam sebuah pujian dan penyembahan engkau bisa menangis, saudara. Artinya Roh Kudus sedang bekerja. Dan ketika Roh Kudus sedang bekerja, engkau akan mendapati damai sejahtera yang tidak bisa digantikan oleh dunia, yaitu damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita. Amin. Saya berdoa kita semua punya mentalitas kesehatan mental yang melebihi ya dari orang-orang dunia. Kalau orang dunia itu mudah kecewa, kita sebagai anak Tuhan ya kita tidak mudah kecewa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan ya, Jehovah Jireh yang selalu memulihkan kita. Ketika hati kita terluka, Tuhan akan pulihkan kita kembali. Ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita kembali. Ketika kita sedang galau, khawatir, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan ada ketenangan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Yang percaya kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, sesuai apa yang kita baca, ketika kita mau punya iman dan kesehatan mental yang sesuai dengan maunya Tuhan. Apa saudara? Baca bersama-sama. Memikirkan hal-hal mulia. Ya. Jadi menjaga mentalitas yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga apa yang kita pikirkan, saudara. Nah ini coba ya, apa yang kita pikirkan. Biasanya orang yang berpikir negatif atau sebaliknya overthinking akan mengakibatkan kesehatan mental terganggu. Ya kita nggak usah jauh-jauh saudara, orang yang suka pikirannya negatif akan selalu penuh dengan kecurigaan dengan orang. Benar nggak sih? Curiga, dikit-dikit dia lagi ngomongin gua apa ya ini ya. Dikit-dikit kalau ini, wah ini kayaknya ngejelek-jelekin gua gini ya. Kayaknya pikirannya tuh negatif terus saudara. Hari ini saudara, yuk saya mengajak kita semua, coba kita kalibrasikan pikiran kita saudara. Pikiran kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan pikiran yang tidak baik, atau pikiran kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran yang seturut dengan kehendak Tuhan, ayat 8 di situ jelas dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, coba belajar kita memikirkan sesuatu yang baik. Belajar kita punya mindset yang positif, ya. Kalau dibilang, kenapa ya gaji saya nggak dinaik-naikin ya, begitu ya. Kok kapan gaji saya naik? Kita harus punya mindset, walaupun gaji saya tidak naik, saya tetap bersyukur saya masih dipelihara Tuhan. Haleluya. Ya. Punya usaha, usahanya belum berkembang, nggak apa-apa. Saya yakin Tuhan akan menyertai saya, walaupun usaha saya belum berkembang, gitu. Karena apa? Karena kita semua diberkati sesuai dengan kapasitasnya. Amin. Kalau kita mengucap syukur terus, kita pikirannya positif, hidup kita nggak stres. Kalau hidupnya nggak stres, terlihat dari wajahnya saudara, awet muda. Coba lihat dulu kanan kirinya, awet muda nggak ya? Puji Tuhan ya, awet muda dong. Di GB Rahmani semuanya punya pikiran yang positif. Haleluya. Walaupun datang dengan pikiran negatif, ketemu di sini, dengar pujian dan penyembahan, yang negatif jadi positif. Haleluya. Kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Ya. Setelah dengar puji-pujian dan penyembahan ya, apalagi dari tim PW Rahmani dengan ulosnya ya dan suaranya yang merdu, hadirat Tuhan hadir bagi kita semua. Kita semua yang tadi negatif jadi positif. Haleluya. Makanya saudara, jika pikiran diarahkan kepada apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, kita pasti akan menjaganya dari pikiran-pikiran negatif ya. Di situ Roma 12 ayat 3 saudara menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan itu tidak melebihi kapasitas kita, sehingga mentalitas kita terganggu. Terkadang tuh gini saudara, apalagi orang yang dikaruniai dengan kepintaran dalam berpikir saudara. Dia merasa dia sudah biasa, dia bisa memprediksi ke depan, ya perhitungan nanti ini cukup, kalau ini begini-begini ya bisa lancar ke depannya. Tetapi ketika itu gagal, kita seakan-akan merasa kecewa. Saya mau kasih tahu, manusia itu terbatas. Jangan mikirin apa yang tidak bisa kita pikirkan, melebihi kapasitas saudara. Saya yakin kalau kita punya Tuhan, biarlah kita lakukan bagian kita, dan seterusnya yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Saya yakin hidup kita, kesehatan mental kita akan aman. Amin. Karena zaman sekarang ini orang mikirin masa depan, nggak tahu nanti gimana. Itu pun berlaku untuk saya saudara. Saya mikirin ke depannya bagaimana mengelola ini semua saudara. Saya bilang, oh saya bukan sebagai gembala, saya sebagai teladan. Saya punya Tuhan, saya adalah seorang anak, punya Bapa yang kekal. Walaupun saya nggak punya Bapa secara fisik, tapi saya bersyukur saya punya Bapa yang kekal.
Sehingga saya percaya ke depannya, saya nggak mau tahu, pasti Tuhan pelihara saya pasti bisa sampai akhir hidup saya melayani Tuhan. Amin. Itu baru namanya saudara, engkau punya kesehatan mental. Dan saya mau kasih tahu saudara, kita tidak bisa menutup mulut-mulut di luar sana yang negatif. Kita tidak bisa mengendalikan. Makanya kita harus punya tingkat keamanan tinggi. Jangan biarkan semua yang negatif itu mempengaruhi hati kita. Makanya kita pasang filter. Caranya pasang filter apa? Ya tadi, membangun kehidupan doa, ya kan? Kita memiliki damai sejahtera Kristus dan kita pikirkan yang positif. Jadi semua yang negatif di luar sana, kalau kita sebagai orang yang punya iman dan kesehatan mental, saya yakin itu jadi positif. Kita jadi nggak stres, saudara. Amin. Tapi bayangkan kalau negatif itu dipengaruhi kita mudah dipengaruhi oleh suara-suara yang tidak penting, saudara. Pikiran kita mumet, saudara, stres sendiri, ya. Saya kasih contoh, engkau adalah seorang yang belum dapat kerja, saudara. Diomongin ini nggak kerja, ini diomongin sana, diomongin tetangga, diomongin ini, jangan-jangan dia kena kutuk atau apa gitu. Stres, saudara. Tapi kalau engkau hidup dengan pengharapan, saya yakin saya belum dikasih kerja, ini adalah bagian proses dari Tuhan. Supaya apa? Ketika engkau dapat kerja, engkau punya karakter Kristus, engkau dibawa Tuhan naik, ya, engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan, nggak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Amin. Itu contoh saudara mental yang seperti itu. Jadi saya berdoa saudara, kita semua punya mental yang benar-benar selaras dengan pikiran dan perasaannya Tuhan, ya. Jadi saudara, biarlah firman ini memberkati kita semua. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Jangan sampai kita nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan, bahkan nyalahin diri sendiri, saudara. Biarlah keadaan itu terjadi secara natural dan alami, tetapi kesehatan mental kita harus kita jaga, iman kita jaga. Kita punya roh yang sudah merger dengan rohnya Tuhan. Ya, sekali lagi quotes yang terakhir apa? Hatimu boleh terluka, tubuhmu boleh sakit, tetapi biar roh kita menyala-nyala di depan Tuhan. Amen. Kita semua menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Manis kau dengar. Mari kita angkat pujian saudara. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku amin. Doa kami ya Tuhan, selagi ku ada. Oh, sama-sama katakan. Bila yang ku renungkan, amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar.
karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari saya beri waktu 5 menit untuk kita menyembah Tuhan. Saudara yang menerima firman hari ini, renungkan. Mari kita berkomunikasi pribadi lepas pribadi, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari renungkan. Terima kasih setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka datang dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Rabbalamu. Mari jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah hati kami, pikiran kami. Biar roh kami menyala-nyala di dalam-Mu. Ya Kami sadar ya Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami butuh Tuhan. Untuk itu kami hadir ya Tuhan bersama seluruh umat-Mu. Kami semua di sini tidak ada yang sempurna, kami tidak ada yang hebat, kami tidak ada yang kuat tanpa Tuhan. Untuk itu hamba-Mu berdoa biar melalui firman yang boleh kami dengar, iman kami semakin diteguhkan, kesehatan mental kami dijaga oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang bukan seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan, tetapi kami adalah orang-orang yang percaya bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya kami tidak bisa lakukan ini sendiri. Kami butuh Roh Kudus untuk memampukan setiap kami melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itu hamba-Mu mengangkat tangan berdoa untuk setiap umat Tuhan yang datang pada hari ini ya Tuhan. Dengan segala pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan akan memelihara setiap kami. Tuhan akan memulihkan setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang punya beban berat, Tuhan pasti akan angkat. Apapun segala doa yang belum dijawab oleh-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikannya di waktu yang tepat. Untuk itu hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu, biarlah mereka mempunyai iman yang teguh dan kesehatan mental yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
katakan amin. Diberkatilah keluargamu, berkatilah kesehatanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah bisnis dan usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah, serta cinta kasih yang abadi dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai menuntun setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan kita akan hidup bersama dengan Dia bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan